Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirat jamaah masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali sama-sama bertemu di sini dalam kajian insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini insyaallah kita bahas berkaitan dengan as-shalah, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat itu adalah yang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, dia mendirikan agama atau menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia menghancurkan. Bab salat dia syar'an. Jadi salat itu menurut syara aqwalun. Aqwal itu artinya yang kita ucapkan, ya. Makanya salat itu gak boleh dibaca dalam hati. Misalnya Fatihah. Fatihah harus akwal, harus dibaca gitu ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau kita sir itu artinya kita sendiri dengar gitu. Sudah, jangan diam aja, kan ada orang salat diam tuh, diam aja. Itu namanya nggak akwal itu, ya. Jadi kalau akwal itu harus apa? Ada ucapan, bacaan. Jadi bacaan ya, jangan diam aja. Misalnya kalau imam baca surah, kita kan baca Fatihah tuh. Nah itu harus dibaca.
Jangan bacanya dalam hati itu berarti gak akwal itu. Harus dibaca, tapi bacanya jangan keras-keras. Pokoknya yang penting itu sekedar bacaan gitu ya. Jadi akwal. Akwal artinya ucapan, bacaan itu harus dikeluarkan dengan bibir diucapkan gitu ya. Kemudian af'al ini artinya gerakan-gerakan kita. Nah, meskipun memang dalam sholat itu ada juga beda pendapat kaitan banyak, ada gerakan yang memang berbeda, dan gerakan itu kalau kita rujuk, maksudnya gerakan itu adalah sunnah gitu loh. Misalnya mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4 mengangkat tangan yang disunahkan dalam fikih. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram. Allah gitu. Sudah. Ini wajibnya itu adalah takbirnya. Tapi ya jangan kita tinggalkan itu. Jadi sholat dengan angkat tangan itu sunnah. Kemudian yang kedua, angkat tangan itu ketika kita mau apa? Mau rukuk. Allahu Akbar, subhanallah gitu ya. Yang kedua tuh hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Makanya ada kawan-kawan kita yang kagak angkat tuh tangannya. Ya, coba kalau punya wajib dia kagak angkat, kira-kira sah kagak sholatnya? Ada yang nggak disuruh ngangkat, diangkat tuh tangannya. Kita lihat ya. Jadi af'al gerakan. Jadi yang kedua ketika mau sujud, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, ngangkat tangan sunnah itu adalah ketika kita i'tidal. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah. Kan gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Ngangkatnya sama. Jadi ngangkat ke sini nih. Tadi kalau angkat ketika takbiratul ihram, angkatnya segini nih. Meskipun ada juga yang begitu doang gitu. Ya. Oke. Jadi Allahu Akbar. Yang katakan. Jadi yang pertama itu, kemudian yang kedua ketika kita mau rukuk, yang ketiga apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah, kan itu ya. Nah, terus yang angkat tangan lagi itu baru 3 tuh. Yang satu lagi mana? Yang satu lagi adalah angkat tangan ketika kita bangun dari tahiyat awal. Jadi kagak usah semuanya tangan diangkat ketika bangun dari sujud ya. Allah. Jadi yang diangkat kapan nih? Pas habis tahiyat awal itu diangkat. Jadi af'alun mahsusah, gerakan yang khusus gitu. Jadi gerakan yang bukan gerakan asal gerak. Yang gitu. Nah, muftatahatun. Muftatah itu dibuka. Bit takbir, dengan takbir. Yang saya tanya, takbir dulu apa lihat dulu? Hanya dalam hati kita jangan diteliti ya. Ketika rukun sholat itu niat atau diri? Yang pertama rukun sholat diri apa niat? Enggak, turunkan dalam fikih dengan dari niat tersebut tanpa kita mahal. Niat dulu apa diri dulu? Yang wajibnya niat. Salam aja pada perbedaan.
tahu. Hah? Ini apa? Ya, kita lihat. Jadi mubtada'atun bitakbir, bukan yang takbir. Allahu Akbar. Mubtada'atun bitaslim ditutup dengan salam. Ditutup pakai bisa buka kagak? Ya? Ada orang sholat kemudian sih mukanya kayak gini sama kata disalahin untuk dosa. Ya salah. Karena penutup ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu pun salam yang pertama. Kemudian kalau ada teman kita yang assalamualaikum warahmatullah, mukanya diusap, boleh kagak? Boleh. Orang megang HP aja kagak ngapa-ngapa. Assalamualaikum warahmatullah. HP dipegang emang tadi kering. Jadi permasalahan yang ada nggak perlu kita debatkan dalam debat. Tetapi kenapa orang itu kagak mau sapuka? Karena emang itu tadi hanya salam doang. Kemudian yang disapukan apa? Karena itu doa. Kalau doa, orang habis doa, itu diapain di muka? Usap. Malaikat itu ya, cuma kadang muka kagak diusap, begini doang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau diusap, lihat loh. Nah, gitu. Jadi yang usap muka itu karena bahwasanya salat itu adalah doa. Kan gitu. Doa itu, salat itu secara lupa bahwasanya salat itu adalah doa. Mukanya diusap. Jangan mukanya diusap kagak. Assalamualaikum. Bisa nggak jawab? Usap ya. Jadi kalau nggak diusap biasa sholatnya. Karena kawan-kawan kita juga ada ya, kagak pakai usap gitu loh. Nah jadi ditutup dengan salam. Salam pun itu harus ini nih Pak, begitu tuh. Kalau ini kayak begitu tuh. Nah, ininya nggak boleh bergerak. Kalau tadi asap tuh batal. Jadi salam ngomong itu begitu. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi assalamualaikum warahmatullah. Begitu loh. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi posisinya ke depan dulu kan ke depan tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi, assalamualaikum warahmatullah. Deal? Jadi sholat itu niat dulu, berdiri dulu. Good. Berdiri kalau kuat seperti ini. Betul. Nah, jadi udah ya. Muftatamatun bitaslim dengan salam. Salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup gitu aja. Assalamualaikum. Kecuali salam yang dalam kitab ini jelas, kecuali salam apa? Salam sholat mayit jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sumiyat bidzalika listi'maliha 'ala salah lughah. Jadi kalau menurut bahasa wahya ad-du'a, yaitu doa. Makanya sholat itu Pak, nanti di sono itu paling pertama itu diapain?
Hah? Dihisab itu paling pertama. Orang sedekah, orang rajin, tiap orang dikasih duit, tapi dia kagak sholat, kira-kira gimana? Hah? Salah. Ojek rajin banget, sama bini sayang banget, dan pulang sama bini dicium. Sayang itu mas. Tapi sholat kagak. Bang, ada kayak gitu tuh. Jadi dia sama bini mah sayang banget pokoknya. Bini dikit juga udah bini ingusan nyata mungkin. Udah sayang gitu bini gitu ya. Masa Allah. Tapi sama sholat kagak nyangkut pak. Agak nyangkut. Tapi kalau yang sholat, saya nggak mau bini. Insya Allah kalau sholat yang benar, saya mau bini. Saya pak. Karena dia tahu gitu ya. Jadi sumiat kita dikali isti'maliha ala salat wa ya adu. Wal mafruḍat al ainiyah khamsun. Jadi al mafruḍah fardu ain bahasanya itu. Jadi fardu ada dua, fardu kifayah sama fardu ain. Kalau kifayah itu nyolatin jenazah tuh. Kayon orang doang nyolatin, udah yang lain kagak dosa. Tapi kalau misalnya di kayon itu ada orang mati kagak ada yang nyolatin, semuanya kagak nyolatin, orang kayon semuanya dosa. Yang pertama dosanya siapa? RT dulu. Jadi al-mafruḍat al-ainiyah itu enggak mafruḍ al-ainiyah itu artinya kewajiban yang memang ya harus dilakukan dengan diri sendiri, enggak boleh diwakilin gitu. Boleh enggak sholat diwakilin? Ibu duitnya banyak, uang atau pengen sholat bayar RT. Bayar RT. RT mau enggak? Mau. Kalau gitu orang kaya boleh. Bayar gitu macam ya. Kalau gitu orang miskin apa kita muliin sholat ya. Tapi alhamdulillah di kaya itu nggak ada muliin ngaji. Bapaknya ada pak muliin ngaji dikuliin. Hah? Jadi boros. Kalau mau segini begitu, diajak saudaranya semua itu. Lumayan, sehari semalam. 5 juta kan gitu ya. Orang mau bagi. Jadi nggak bisa diwakili pak sholat itu. Nggak bisa. Ya. Meskipun dulu gini, kita lihat dalam pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ada qaulul jadid, ada qaulul qadim pak. Jadi Imam Syafi'i itu pendapat di qaulul qadimnya, ya qaulul qadimnya dia punya saudara itu kagak sholat. Menurut pendapat beliau, qaulul qadimnya itu saudaranya mau saya ada orang tuanya itu kagak sholat gitu ya. Udah mati orang tuanya. Kemudian anaknya sholat, jadi anaknya niatin sholat buat siapa? Buat orang tuanya. Itu kalau qadimnya itu boleh, tapi kalau jadinya nggak boleh. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, itu kan beras toh. Fitnya buat apa? Bayar apa? Apa? Masanya doang kagak sholatnya gitu. Masanya sholat itu bisa. Tapi kalau qadimnya boleh. Qadim beliau ya, tapi kalau jadinya nggak boleh. Ya. Hanya dulu saya pernah sholat di mana kita ada ustaz bilang bayar fitnya buat gugurkan pada puasanya dan sholatnya. Ada pak ya?
Jadi al-mafruḍat al-ainiyah itu ainiyah semua ini. Khamsun fi kulli yaumin wa lailatin, yaitu lima kali dalam sehari semua. Ma'lumah minad-din bi darurah. Fayakfuru jahil, maka kafir orang yang menentangnya. Sholat itu kagak wajib, kafir Pak. Walam tajtami hadil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 5 ini walam tajtami hadil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad. Gitu ya. Memang yang salat-salat ini kalau kita baca sejarah para nabi itu ada yang salatnya salat ini doang. Asar, kalau nggak salah nabi itu saya lupa, nanti dibaca lagi. Ada yang salatnya salat subuh doang, ada yang sholatnya malam, isya gitu ya. Nah, Rasulullah SAW tajtami'atil khamsu dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita digabungin, ada sholat Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Walam tajtami'atil khamsu dari Nabi Muhammad. Wa furidat lailatul Isra ba'da nubuwah bi asri sinin wa 3 ashhur. Ini diwajibkannya kawan itu pada malam Isra. Tapi malam itu loh sudah diwajibin, tapi Rasulullah belum itu kan gitu. Bi asri sinin masalah 1 ashhur. Lailatul sab'in wa isrin, yaitu malam ke-27 min Rajab. Jadi tanggal 27 Rajab itu adalah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu. Walam tajib subah yaumil kalailah li'adam yal'an bi kaifiyatiha. Rasulullah bangun pulangnya kan mau subuh tuh. Kan diwajibin. Tapi Rasulullah pulangnya pas waktu subuh. Nah, waktu subuh itu meskipun Rasulullah udah diwajibin, tapi Rasulullah nggak ngerjain itu subuh. Kenapa? Karena belum tahu caranya. Ya, Isra Mi'raj malam Pak. Subuh kan dia pulang. Tapi Rasulullah subuh itu apa Pak? Belum mengerjakan sholat subuh. Kenapa? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Jadi Rasulullah belum diajarin itu. Jadi salat subuh 2 rakaat belum tahuan itu Pak. Jadi ketika Rasulullah terima salat yang awalnya 50 waktu, kemudian diringkas menjadi berapa? 5 waktu, dan itu pahalanya sama tuh. Jadi kalau kita salat 5 waktu, sama juga kita kerjakan pahalanya 50 waktu. Nah, subuh Rasulullah pulang, tapi Rasulullah belum ngerjain salat subuh. Karena apa? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Karena Rasulullah belum tahu tuh caranya gimana, belum diajarin. Jadi belum tahu subuh itu berapa rakaat, zuhur itu berapa rakaat. Itu Pak belum tahu. Innama taqdirul maktubah, innama tadibul maktubah ay asal khamsu ala kulli muslimin mukallaf. Jadi yang mukallaf, jadi sholat 5 waktu diwajibkan bagi yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Yang orang yang udah diwajibin gitu. Balik dan juga berakal. Jadi kalau belum balik dia berakal belum wajib. Dia udah balik tapi kagak berakal enggak wajib. Balik dan juga berakal. Ukuran akal itu punya dewasa akalnya. Kalau balik itu ukurannya apa tuh? Nah, kalau laki-laki kan mimpi, benar. Terus kalau perempuan, tapi ada orang yang umur 25 tahun dia apa tuh? Kagak ngimpi. Jangan di sini ada kalimat. Kagak ngimpi gitu Pak. Ukurannya berapa? Ukurannya 15 tahun. Jadi ada yang katakan 15 tahun. Jadi 15 tahun nih Bang Ajo. Bocah belum ngimpi juga itu bocah. Ada udah 20 tahun juga kagak head juga itu bocah. Udah wajib itu sholat. Ya.
Itu kan apa ada beda gitu ya. Ada khusus dia itu. Zakarin akhirin zakarin aw ghairihi. Maksudnya laki-laki atau perempuan lain. Bisa juga zakar laki-laki perempuan atau itu wajib. Tahirin dan suci. Fala tadimu ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin wa mukman alaihi wa sakran. Jadi enggak salat wajib bagi orang kafir asli dan juga anak kecil, orang gila, orang ayan dan orang mabok li adamin taklifihim karena enggak diwajibin itu dia. Wala ala haidin dan juga enggak wajib bagi orang yang haid. Wal fasaa dan orang limas li'ada bi sihhatiha minhu karena enggak sehat itu. Wala qada alaihi ma dan juga enggak qada bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Ya haid itu cuma gini perkara Pak. Bapak pernah nanya enggak? Sama bini bapak kaitannya sama haid. Kan banyak ada, bukan banyak, ada juga orang perempuan itu yang udah tiris tapi dibilang belum sama dia. Udah tiris tapi dibilang belum. Misalnya begini, contoh ya, itu orang perempuan jam 11 itu udah tiris tuh, darahnya udah kayak keluar. Maka apa? Wajib dia mandi Pak. Salat zuhur. Tapi kadang kagak mau dia. Dipora-pora diapain itu? Dilama-lamain, dilambat-lambati. Makanya kita orang laki tuh tahu tuh. Tahu apa? Tahu itu darah itu udah mampet atau belum. Tanya gimana Pak? Karena kan kita cuma nanya doang ya. Nanti gua kadang kagak pernah kita mah. Mak udah belum Mak? Agak berani tuh. Karena takut sudah dikiranya pengen dibuat kan gitu ya. Jadi kita tandanya gimana? Dalam pikir itu, jadi kan begini nih. Kalau kita bini ajarin lah. Ya, dikapas tuh, dikapas ditutul Pak, tempat dituannya, tutul. Nah kalau itu masih bercaknya masih berdarah, agak meleleh darahnya, itu berarti masih keluar gitu ya. Tapi kalau cuma ya apa doang gitu ya, terus sudah bercak udah kagak ada cuma kuning doang, itu udah tiris tuh berarti tuh, udah tiris. Kemudian apa? Dia wajib mandi dan wajib sholat zuhur tadi kalau sebelum zuhur mandi Pak. Karena orang kita beda, zuhur dia malas mandi, asar dia malas, mandinya kapan? Pas sudah mau maghrib. Coba tandain orang perempuan itu kalau mau mandi pas mau maghrib. Coba yang dosa siapa? Kakinya lah. Halo. Tanda aja. Langsung gak dikayat. Orang perempuan lagi pas mau mandinya kapan? Mau maghrib ya? Hah? Tandain. Hah? Iya, maksudnya enggak. Ini ada juga yang bininya masih gitu tuh. Coba tandain. Pas mau mandi apa namanya? Mandi apa? Mandi bersih ya gitu ya. Itu Pak Haji, bener Pak Haji. Biasanya mau apa? Mau maghrib. Hah? Pokoknya tandain rata-rata itu mandinya pas mau maghrib, bener kan? Udah mau berhentinya sebelum zuhur udah berhenti. Tuh kan kata bener.
Kali gitu. Beneran. Nah itu dosa itu mah dosa. Dosa sekali kita ninggalin sholat 10 tahun itu neraka. Paling bawah 10 tahun. Makanya Rasulullah katakan itu di dalam itu yang banyak masuk neraka siapa? Orang-orang biasa suka nudai. Nah yang banyak lagi yang sering saya cerita kaitannya sama nifas tuh. Masa dia anak itu di apa namanya? Bukan lahir secara normal, sampai 40 hari itu dia baru sholat. Kayak yakin saya mah itu. Hah? Keluarnya dari mana? Samping. Dari samping. Sama juga itu kan mungkin. Jadi ukurannya nih, ukurannya darah yang di sini nih. Di mana? Dubur. Jadi ukurannya darah, mampet atau tidak, keluar atau mampetnya, ukurannya di sini nih yang di bawah itu darah, bukan yang di sini. Orang saya habis operasi itu saya bawa darah atau di sini banyak darah. Halo, ukurannya di mana tuh darah? Di bawah. Di sesar masa sampai 40 hari dia baru sholat, kagak yakin saya mah. Hah? Kagak bisa begitu. Jadi ukurannya Bapak, ya siapa yang dinilai putih kan? Kagak ada. Enggak. Jadi ukurannya itu ya. Jadi ukurannya darah yang di bawah, bukan darah yang di atas. Saya yakin nggak sampai 40 hari itu udah apa tuh? Udah kering. Tapi kagak boleh dipakai, weh. Saya sering dulu. Oh iya. Kita di situ tuh coba. Berapa waktu itu ditinggal, kita lagi diem aja. Kenapa lagi diem? Karena kita kegiatan, kita mau 40 aja kagak 40. Sayyidina Fatimah itu menurut riwayat, jadi beliau habis lahir itu langsung apa tuh? Langsung kering dia kagak ninggalin sholat. Kita ini naik motor bisa, jangankan motor, naik sepeda, wah. Sholat kagak, apa kagak sholat? Lahirin kan, bukan itu ukurannya. Ukurannya apa? Darah yang keluar dari, kita tandain Pak ya. Mungkin hanya ada pertanyaan ya, silakan. Kayaknya udah paham semua kalau di sini mah. Ya, iya beneran, kita tinggal nandain aja tuh ya. Jadi ini pertama PR, nandain orang kalau mandi apa namanya, mandi jodoh orang perempuan mandi jodoh. Mandi habis haid itu tandain pagi apa mau maghrib. Ya, kurang haid. Karena tadi nggak mungkin itu masa udah diatur semua mampetnya pas mau maghrib, kagak. Ya, jadi mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Allah senantiasa memberikan kita petunjuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.